Jadi berteman itu kita jumpain ada teman kita yang nyebelin, ada juga teman kita yang ngangenin, kan gitu kan? Kita kan udah lama berteman ya. Iya. Aneh nyebelin tapi ngangenin nih. Enggak, dia termasuk yang pahit atau yang manis? Aneh gitu ya? pahit tapi yang manis. Jujur aja nggak paham. Ente agak manis deh. Agak manis berarti agak pahit juga itu. Atau sebaliknya Om Dek. Gimana? Jangan-jangan bukan teman kita yang nyebelin. Kita. Iya. Nah, kita yang nyebelin. Kan begitu tuh. Punya cerita sedikit. Nah, iya kondisi kayak gitu kan juga mungkin juga bisa terjadi sama diri kita kan gitu kan? Iya. Iya artinya Kitanya yang ngeluh gitu kitanya yang kadang-kadang yang ngeluh atau kadang-kadang kitanya yang cari masalahan gitu kan? Ya kan kita nggak tahu ketahuan teman lagi ruwet mukanya, kan gitu kan? Tiba-tiba Templokin terigu gitu. Teman kita walaupun lagi baper, mungkin lagi nyebelin, kalau bisa mah jangan dijauhin. ya, Dan juga jangan ditinggalin. betul. Gitu. Ini. Nah, cuman kan memang kondisi namanya manusia ya. Iya. Ya aku sendiri ngerasain belum tentu kita bisa ngedapetin lagi pertemanan yang kayak begitu. Aku sendiri ngerasain. Udah Cang nggak usah pakai dibahas ente. Jeng jeng jeng. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan kami berempat di obrolan sisa waktu. Obrol-obrol santai sebelum waktu benar-benar habis. Astagfirullahaladzim. Gimana Om Andre? Kita ngobrol apa nih? Iya. Ini kita ngomongin masalah relationship. Wow, relationship, pertemanan ya? Iya, jadi pertemanan itu ibarat seperti charger yang ori. Apa tuh? Dia pertama nggak bikin panas, Cakep. yang bukan kedua Bukan pantun, nggak bukan bikin pantun. error. Oke. Nggak bikin panas, nggak bikin error. Iya, Nah, kalau pakai charger KW bikin panas, bikin error ya. bikin semuanya rusak. Bikin kan? semuanya rusak. Iya. Dan ini juga seperti wifi. Ah. Oke. Ibaratnya walaupun wujudnya nggak kelihatan, tapi tetap dirasain, nyambung aja bawaannya. Gitu. Nah, Kang Yusuf juga kayaknya punya nih. Kadang-kadang filosofinya. memang temen itu ya kayak kopi Bang. Apa Kok tuh? bisa kayak kopi ya? Apa Ya kan tuh? kopi ada pahit, ada manis gitu. Jadi berteman itu kita jumpain ada teman kita yang nyebelin, ada juga teman kita yang ngangenin, kan gitu kan? Nah, dua-duanya teman kita tuh. Gitu. Kita kan udah lama berteman ya. Iya. Aneh nyebelin tapi ngangenin nih. Enggak, dia termasuk yang pahit atau yang manis? Oh, gitu Aneh ya? pahit Iya. tapi yang manis. Jujur aja nggak paham. Ente agak manis deh. Agak manis berarti agak pahit juga itu. Mana ketawanya ini ya? Ya, telat. ya, udah. Operatornya baru. Ya dia deh. Kalau bilang agak manis berarti agak pahit juga tuh. Ini kayaknya aneh bakalan diobservasi apa dievaluasi. Awal-awal udah langsung evaluasi. Nah, tapi memang yang namanya pertemanan itu kan kita pasti banyak menemukan karakter ya masing-masing ya. Kalau dengerin para apa tuh namanya motivator gitu kan. Terus atau umpamanya para ustadz gitu kalau dia ngobrol tuh kalau mau nyari teman sejati itu ajak jalan. Gitu katanya. Ajak jalan. Ke Gunung Rinjani. Maksudnya ajak jalan, jadi nggak boleh naik mobil gitu. Kalau ajak jalan sama temen tuh ntar ketemu tuh ketahuan tuh. Karakternya dia, ya kayak mau ke Gunung Rinjani gitu kan, yang lagi viral nih sekarang nih, Rinjani gitu kan, itu teman peduli apa enggak sama kita tuh. Emang perjalanan tuh bisa mencerminkan karakter orang ya. Jadi apa namanya, misalkan nih ada karakter orang yang kalau ketemu masalah dikit mundur atau menghindar, lebih milih balik aja dah gitu daripada lanjutin perjalanan. Tapi ada karakter orang yang ketemu masalah ya dia justru berusaha untuk berjuang menghadapi masalah. Survive. Gitu. Jadi masalah di perjalanan itu
dihadapi dan dinikmati. Jadi emang perjalanan tuh emang. Tapi ada juga yang nggak peduli, Cang. Maksudnya nggak peduli gimana? Iya, nggak peduli sama teman gitu. Oh, kira nggak peduli masalah. Iya. Iya kan? Ya itu gambaran. Jadi kalau misalkan dalam satu perjalanan itu bersama gitu ya. Ada temannya yang lain kesusahan gitu, terus temannya yang lain lagi support, bantu. Nah itu memang menggambaran karakter, bisa dilihat. Memang betul tadi kata di perjalanan tuh, setuju saya tuh. Jadi kalau emang teman itu lagi baper terus nyebelin, berarti nggak boleh juga dijauhin, apalagi ditinggalin gitu ya? Ya tinggalin nggak apa-apa Bang, sebentar tapi. Gitu. Ya sebagai teman yang baik ya memang ini ya kita berusaha jadi support system ya buat dia. Cuman memang ya seringkali kadang masing-masing karakter orang sih ya. Kadang-kadang kita kasih hati, diminta jantung. Ini yang menarik sebetulnya. Jadi dalam pertemanan itu, ya kan? Menarik nih. Bisa nggak dalam satu hubungan pertemanan tadi ada unsur toksik baik kita maupun teman kita gitu, baik sadar maupun nggak sadar. Karena biar gimana juga kalau kita sering nemuin orang yang nyebelin ya kan, seberapa kuat kita ngadepin, sementara nggak berubah-ubah nih. Atau sebaliknya Om Dek. Gimana? Jangan-jangan bukan teman kita yang nyebelin. Kita. Iya. Kita yang nyebelin. Kan begitu tuh. Punya cerita sedikit. Kadang Ane jadi mikir, Ane ini sebenarnya orang yang toksik apa enggak buat orang lain gitu. Jadi pernah ada satu cerita sesama teman ngajar gitu kan. Biasalah kalau kita habis ngajar kan kita comeback ke ruang guru pasti istirahat tuh ya. Sering kita saling curhat lah gimana kondisi tadi di kelas gitu kan. Pernah suatu ketika tuh selesai ngajar waktu istirahat di ruang guru, Ane sama teman Ane tuh ya kan. Lalu dia kayaknya lusuh banget mukanya. Nah, cerita dah. Biasa keluhan. Aduh kata dia. Udah ketahuan deh dari raut muka ya. Iya. Anak zaman sekarang ya susah banget diajarinnya, mau pakai metode ini itu masih aja gagal kayaknya gitu. Ngeluh dia kan. Nah. Ya ini sih karena sama-sama temen ya kan udah lama gitu. Nah, ini pengen bercanda aja gitu. Terus dia bilang, lo mah kalau kayak gitu nggak usah jadi guru, berhenti aja gitu, ngeluh mulu gitu. Langsung ngambek gitu kan. Gitu. Dia bilang ngambek gini, lo gue cerita bukan disemangatin malah disuruh berhenti jadi guru. Kayak gue ngeluh sakit pinggang, udah mendingan lo gak punya pinggang aja gitu. Nah dalam situasi kayak gitu, ini toksik apa temenan yang toksik karena ngeluh mulu tuh. Gimana tuh? Ya emang dimensinya tergantung situasi juga gitu. Jadi memang menurut saya sih ya, kalau misalkan kita mau jadi teman yang baik buat teman kita yang lain gitu, ya memang sebisa mungkin jadi support system yang positif gitu. Support system ya. Iya. Jadi aneh salah tuh ya responnya tuh. Ya mungkin ada karakter orang juga yang mungkin menurut saya tuh bisa ini juga di support dengan pendekatan-pendekatan yang kayak gitu itu siapa sarkastik atau apa sih kayak tadi itu sarkastik sinis kali ya, ironi ada juga mungkin ya? Karakter orang yang memang kalau dikasih kayak begitu tuh dia jadi tersadar, oh iya sebaiknya saya jangan banyak ngeluh kali ya gitu. Kalau banyak ngeluh ya jadi juga jadi beban buat temen gitu. Jadi tergantung situasi. Itu pendapat saya ya. Kalau nggak tahu kalau Om mungkin belum salah kali Kang Dede, tapi belum benar, bukannya salah maksudnya, tapi belum benar. Udah tapi belum. Iya kondisi kayak gitu kan juga mungkin juga bisa terjadi sama diri kita kan gitu kan? Iya. Artinya kitanya yang kadang-kadang yang ngeluh. Atau kadang-kadang kitanya yang cari masalahan gitu kan. Ya kan kita nggak tahu, teman lagi ruwet mukanya. Kan gitu kan, tiba-tiba templokin terigu gitu. Tambah putih Bang ya. Iya, tapi ada juga kadang gini Om Dek. Di satu kondisi aneh nemu ini temen, dia itu anaknya rese itu apa ya? Rese itu sampai suka jahil. Tapi kalau nggak ada dia, itu nggak rame. Justru ya, artinya jahilnya itu dirindukan. Nah, jahilnya itu bisa menghidupkan suasana gitu. Contoh yang paling aneh sampai sekarang nih, sampai inget. Waktu dulu zaman tongkrongan kita dulu kan masih nongkrong nih. Satu di pos kan itu kan. Nah, begitu nongkrong satu orang nih tidur nih dia. Dia tidur nggak berasa, orang lagi ngobrol, lagi asik-asik nongkrong, ini dia malah tidur kan. Nah, satu orang nih jahil ini dia ngerjain. Itu tahu
ada airnya tuh dicolek sama tangannya dia, terus ditempelin ke hidungnya gitu. Nah begitu yang lain nih kita ngelihat nih, ini udah pada masa-masa semuanya pengen ketawa gitu kan. Tiba-tiba yang tidur sadar nih, bangun dia melek, bangunnya langsung nyari apa bau gitu, bau gitu ya, di mana ya? Gitu kita pada ketawa semuanya di situ tuh. Ya akhirnya dia nyari, nggak tahu di mana sih apa ini bau banget ini. Padahal deket hidungnya Pak. Nah hilang itu, nggak hilang. Iya nggak hilang tuh. Iya dia telat ya kawan. Jadi ada yang ketawa. Jadi sampai sekarang tuh aneh inget banget tuh. Ada yang begitu modelnya Mde. Benar. Sama juga tuh. Aku punya teman juga tuh. Ini teman kecil gitu. Biasa kalau lagi nongkrong kayak gitu. Orangnya kayak baik banget. Toto ada tukang nasi goreng. Kita lagi nongkrong kan. Ya biasanya kalau orang pada malam gitu kan, ya lapar, ya aus ditahan semua kan. Iya. Tiba-tiba nasi goreng noh. Mau nasi goreng enggak? Wah pada semangat. Mau dong. Panggil. Makan. Bang, semuanya. Wah, udah tenang makan dulu. Bentar ya, mau ke belakang dulu bentar gitu. Ngapain? Lama ditungguin kagak muncul gitu. Terus sampai abangnya nanyain, "Udah belum, Pak?" Udah sih katanya. Cuman yang tadi kemana ya? Waduh, saya nggak tahu gitu. Di prank ini lagi. Emang di prank. Jadi suruh bayar sendiri. Astagfirullahaladzim. Emang kalau pada gak bawa duit ya? Emang kagak ada bawa duit. Nyuci piring berarti. Tapi emang seni dan serunya pergaulan tuh begitu. Tapi ada juga yang dia seneng ngerjain orang atau suka ngerjain orang tapi kalau dikerjain malah marah. Iya. Ada ya banyak. Gimana itu ceritanya kan? Karena kan suka nyebelin juga kan. Ya berarti nggak asik tuh gitu deh. Nah kayak gitu mendingan kita tinggalin apa kita obatin orang. Berarti jangan diajak bercanda. Oh jangan. Iya. Tapi dia suka bercanda. Gitu. Iya. Itu gimana ya? Itu gimana tuh? Ya gimana ya? Ya padanya dia dah. Kan kita suka nemuin kan yang model begitu kan. Iya. Ya mungkin bisa tanyain ke netizen deh. Kira-kira netizen tuh gimana pendapatnya kalau nemuin teman-teman kayak begini gitu loh. Karena tadi kan kita juga sudah bahas sedikit teman kita walaupun lagi baper, mungkin lagi nyebelin, kalau bisa mah jangan dijauhin. Dan juga jangan ditinggalin. Betul. Gitu. Ini. Nah, cuman kan memang kondisi namanya manusia ya. Iya. Kita mau terima, kadang-kadang juga ngerasanya ini gimana sih gitu loh. Makanya justru kalau ngelihat pertemanan itu sampai sekarang nih dengan usia-usia kita seperti ini, ya aku sendiri ngerasain belum tentu kita bisa ngedapetin lagi pertemanan yang kayak begitu. Aku sendiri ngerasain. Udah Cang, gak usah pakai dibahas ente. Ini ngomong bisik-bisik lagi ngobrol, toksik juga nih kita lagi ngobrol ya. Ini ngobrol sendiri. Aduh gimana ini ceritanya? Iya. Lagi seru ya. Abang ngerasain apa tadi? Aku. Tuh kan dia lupa kan gitu. Aduh gimana ini? Iya, ibaratnya kita belum tentu bisa dapetin teman lagi seperti itu. Iya, betul. Karena ketika pas kita nih dikasih pertemanan seperti ini, ya ngerasain indahnya gitu. Ntar begitu kita nanti mungkin usianya semakin bertambah, kita baru ngerasain, oh ternyata kita perlu teman. Tapi emang nggak tahu ya, kalau saya ngerasa sih banyak sekali fenomena dengar di generasi di bawah kita gitu, yang teman-teman masih remaja gitu, yang masih muda-muda itu isu toxic relationship ini memang sangat hangat gitu di mereka. Sehingga kita berarti kalau kita nih termasuk yang banyak pemaluman ya. Beda generasi, beda penyikapan ya berarti. Bisa jadi. Atau mungkin bisa jadi di angkatan kita yang usia kita juga mungkin bisa jadi banyak ya. Cuman karena eranya kan kita beda ya. Kalau teman-teman anak-anak zaman sekarang kan speak up-nya ya mudah karena ada sosial media. Kalau di angkatan kita mungkin ya nggak banyak yang memanfaatkan sosial media itu untuk speak up, untuk menceritakan masalah dengan pertemanannya gitu. Lebih cenderung kayak misalkan tadi Bang Andre kan misalkan lebih memilih untuk bersikap untuk menerima gitu ya kondisi pertemanan yang seperti itu, dan lebih lebih permisif jadinya gitu. Tapi tidak disalurkan ke sosial media, atau mungkin disalurkan tapi disalurkannya misalkan ke keluarga, ke istri, ke pasangan, bisa jadi begitu. Kalau teman-teman di adik-adik kita di generasi-generasi yang lebih muda itu mungkin speak up-nya langsung gitu di sosial media, sehingga isunya bisa jadi lebih terblow up gitu tentang toxic relationship itu. Kalau saya sendiri pribadi juga
lebih nyaman tidak mengupload atau tidak menceritakan hal-hal kayak gitu ke medium sosial yang ada gitu seperti sosmed. Jadi ya, artinya paling cerita sama pasangan. Iya, jadi artinya kalaupun ada sesuatu yang kawan atau teman kita itu melakukan yang kita nggak senangin gitu, nah itu kita sabar aja ya Cang ya. Artinya tidak kita ceritakan atau ya itu baik lagi pilihan ya kalau menurut saya sih gitu. Soalnya jadi, kan zaman sekarang tuh tadi yang bisa jadi kan ada karakter yang kalau zaman sekarang tuh kita sering mungkin menyimak dunia psikologi. Kalau ada masalah bagus kalau disalurkan gitu, betul. Atau dipendam sendiri ntar malah jadi api dalam sekam. Iya. Berikutnya jadi penyakit hati dan sebagainya gitu. Iya, karena emang kenyataan yang sekarang tuh kan handphone itu kan di tangan ya nggak, WhatsApp itu udah ketahuan. Bentar-bentar ngetik status, kita nggak senang sama kawan ditulis di status kan gitu kan. Iya. Nah akhirnya kan bukan hanya statusnya yang sambil nyindir gitu ya. Sambil nyindir statusnya gitu. Sambil sarkas gitu kan. Sekarang modelnya begitu sih banyak kan. Tapi mengekspresikannya gitu. Mengekspresikan betul. Ya bisa jadi itu jadi solusi dia untuk mencurahkan, tapi seringkali kalau misalkan tidak tepat sasarannya atau cara menyampaikannya jadi masalah baru. Iya. Terus kalau umpama ya untuk meluruskan kan kita kan pengennya temenan itu kan pengennya awet lama gitu kan. Terus kemudian jangan sama-sama saling mengerti, saling memahami. Nah sementara ada beberapa sifat yang bikin sulit tuh untuk itu bagaimana penanganannya tuh kira-kira tuh menurut Bang Andre dah? Ya bisa jadi kalau aku ngasih jeda dulu. Pertama jeda buat teman itu bisa berpikir juga, mungkin bisa berintrospeksi diri. Begitupun sebaliknya, bisa jadi mungkin kitanya yang belum siap untuk menerima itu, dan bahkan seringkali justru ketika mungkin teman itu berubah, kitanya juga memikirkannya halnya sama aja seperti yang kemarin. Jadi kita yang nggak mau berubah gitu loh, untuk bisa berpikir bahwa teman itu bisa berubah. Dan berikutnya juga buat aku juga sih sah-sah aja sebenarnya, karena gini. Teman itu kan tetap ada, bukan level ya, tapi kedekatannya. Karena Rasulullah juga sama kan, Rasulullah SAW itu punya sahabat. Dan di antara sahabat-sahabat itu yang paling dekat itu kan hanya beberapa orang. Betul. Nah, jadi tetap memang kecocokan itu gimana hati gitu loh. Tapi tetap Rasulullah juga menganggap yang lain itu juga sahabat-sahabatnya gitu. Tapi yang paling memang dekat sekali juga ada. Nah itu pun juga ya insya Allah kita juga sama sih. Jadi yang penting satu jangan kita jauhkan dan jangan kita tinggalin. Kalau memang kita mampu untuk memberikan nasihat, kita nasihatin. Tapi kalau enggak, tadi kasih jeda aja dulu. Suatu saat nanti begitu ketemu mungkin sudah berubah, ataupun kita juga udah siap untuk menerima kembali gitu. Sedikit kadang kalau lagi ngobrolin kayak gini-gini tuh suka merefleksi kepada diri sendiri. Betul. Apakah saya juga orang yang dimaksud? Benar. Kadang-kadang seringkali sikap-sikap begitu kan sangat situasional ya, dengan kondisi kesibukan kita, kondisi apa gitu. Tapi memang kita butuh circle pertemanan yang positif sih. Ya namanya karena memang manusia kalau pasti gesekan mah ada aja. Iya, tapi ya mulai dari kita sendiri juga memulai supaya kita tidak menjadi unsur yang toksik gitu. Tapi berusaha menjadi pribadi yang positif sehingga harapannya nanti kalau kita bertemu dengan circle yang ada dimanapun gitu, pertemanan mungkin kayak kita nih sekarang di Bina gitu ya, terus atau mungkin juga di lingkungan aktivitas yang lain, pekerjaan macam-macam. Ya kita sendiri menjadi unsur yang positif di dalam lingkaran pertemanan seperti itu gitu. Tapi memang ya proses kali ya dari kita semua gitu untuk menuju ke arah situ. Dengar Bang Andre ambil contoh Rasulullah ya, yang resep dari Rasulullah kan udah jelas sih sebenarnya kan, kalau bergaulah resep. Lidahnya kadang-kadang jadi kadang-kadang jadi gitu ya. Nah kata Rasul kan bagaimana bisa menjadi bahasa relationship toxic pertemanan persahabatan lah. Kata Nabi kan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi bergaulah sesama manusia itu dengan akhlak yang baik. Jadi
Ya, akhlak penting, akhlak penting. Aku mah yes. Betul. Aku ikutan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa iya. seperti apa akhlak adabnya. Entar kita ngomongin lagi deh ya. Iya. Lagi deh ya. Ya, yang pasti sih bicara tentang toxic relationship kayaknya memang kita harus terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik ya. Oke. Better version dari yang sebelumnya gitu. Jadi ya kalau hari ini kita ada banyak kelemahan kekurangan, ya kita terus perbaiki. Ya memang namanya juga manusia ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih baik dan kita berdoa bersama mudah-mudahan relationship di antara kita juga menjadi relationship yang positif. Amin. Negatif atau mungkin menjadi toksik ya. Iya, insyaallah. Itu dah dulu ya kita ngobrol ya. Nanti kita udah mau maghrib ini. Udah sisa waktu ini. Udah sisa waktu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi insyaallah di obrolan-obrolan sisa waktu yang akan datang insyaallah. Oke, teman yang baik bukan yang selalu muncul di story, tapi yang selalu mendoakan di dalam sunyi. Ketemu lagi di obrolan sisa waktu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.